bersama-sama kami ini sudah hampir 2 tahun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Setelah pasca gempa tsunami itu Arkom muncul setelah 3 bulan. Setelah gempa itu mereka muncul 3 bulan. Awalnya kami juga ragu. Ragu kenapa? Karena ini Arkom datang kan mereka selalu menyampaikan kami datang tidak bawa apa-apa. Sementara kami warga ini pada saat itu memang sangat membutuhkan bantuan, apalagi namanya makanan, pakaian, air minum dan sebagainya itu sangat kami butuhkan. Cuma pada saat itu kan kami juga tidak pernah menghayal bahwa akan dapat rumah seperti ini. Malah waktu itu bingung, kita mau tinggal di mana. Apalagi mau dapat rumah begini itu tidak ada dalam pikiran kami bahwa akan begini jadinya nanti. Sebelumnya ibu tinggal di mana? Kami tinggal di perikanan di ya, yang memang di pinggir pantai. Makanya waktu itu kami kena tsunami ya di Mamboro Barat tepatnya. Ini karena kita pembangunan ini sudah di Mamboro Induk. Karena kami di sana kenanya kan. Awalnya banyak warga yang tidak percaya, yang ragu. Cuma awal-awalnya kami percaya itu pada saat baru gajah. Waktu itu kami disuruh memilih apa yang duluan yang akan kita bangun di tempat kita ini, apa WC atau baruga. Waktu itu warga sepakat untuk yang duluan dibangunkan itu baruga. Awal disitulah kami ada keyakinan kami tidak punya uang tapi baruga jadi. Disitulah tempat kami selalu pertemuan dengan Arkom ini. Dan kenapa? Karena banyak warga yang memang jenuh. Pertama-tama itu bosan. Ini rapat. Apa maksudnya rapat ini? Ternyata sampai di titik ini baru kita mengerti. Ini yang apa? Hasilnya. Tapi Arkom ini betul-betul memang mendampingi dengan dengan ulet, dengan sabar, karena memberikan pemahaman warga itu tidak gampang. Tapi dengan kesabaran, dengan trik-trik, mungkin ada trik mereka pakai ya, saya tidak. Karena kenapa sampai warga itu bisa swadaya? Ini dengan ikhlas semua bisa. Saya saja berpikir tidak mungkin ini kita gotong royong, ini semua warga. Karena kita membentuk satu tim itu ada tim semua dari warga, ada tim pencari lahan, ada tim material, itu semua dari warga. Jadi disusunlah, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, itulah pengurus semua warga. Jadi yang mengelola dana stimulan dari itu adalah warga yang mencari ini kayu, besi, semua itu warga yang ada. Sampai pembangunan. Waktu itu ada 4 warga itu diberikan pelatihan ke Arkom untuk bagaimana memasang panel. Maka yang 4 itulah yang mengajarkan warga yang lain bagaimana cara bahkan membuat panel ini warga sendiri. Panel risa itu. Iya, panel risa. Di bawah ini. Iya. Jadi betul-betul warga diperdayakan supaya bagaimana perputaran ekonomi juga ada. Kami memilih di sini, ini 300 meter dari tempat kejadian. Karena kenapa? 95% itu pencarian kami adalah nelayan. Ada penjemur ikan, semua berhubungan dengan ikan dan itu memerlukan air laut. Makanya kita tidak bisa jauh dari pantai. Karena semua ikan yang digarami, yang semua harus memakan, yang dicuci semua pakai air laut. Akhirnya makanya kami memilih ini. Walaupun memang tidak gampang perjuangan kita dengan Arkom itu tidak semudah seindah sekarang yang dilihat ini. Memang betul-betul ya banyak tantangannya sebenarnya. Kalau sampai sekarang ini yang belum masuk itu air bersih, jalan memang masih sementara. Ini kotak ini rencananya kan paping. Kalau yang di sana kan aspal. Aspal ya? Iya. Jadi ini untuk berapa meter ke dalam ini paping, air yang terutama listrik yang belum, ini masih
terakhir kita ketemu Pak Wali Kota itu mungkin akhir Oktober baru bisa masuk. Karena berapa bulan Bu kerjaan? Ini dari peresmian ini Februari tanggal 5. Setelah 2020? Iya. 2020 Februari tanggal 5 itu kita sudah peletakan batu pertama. Sampai sekarang sudah 12 rumah ini kan 2 kelompok. Untuk 12 rumah ini ukuran tanahnya 10 kali 10. Kalau yang di ini rumah tapak yang di belakang sana itu ada 8,8 kali 10 ukuran tanahnya. Iya. Apa sebagian sudah belum ditempati atau sudah ada yang ditempati? Kalau kita warga ini maunya semakin cepat karena kita sudah juga kepanasan juga dia. Cuma ini kan listriknya belum masuk. Kita mau ambil ya. Kemudian jalan ini memang masih parah. Jadi Arkom membuat relokasi mandiri kelompok ini sebenarnya dasarnya adalah ini hanya kebutuhan masyarakat memang seperti itu. Jadi awalnya kita memang tidak secara khusus membuat ada program relokasi mandiri kelompok, tetapi kita hanya melihat kebijakan pemerintah ini sudah betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum. Nah ternyata di situ kan ada gap. Yang dari awal kita mendata ini masyarakat yang di pesisir, mereka ada di zona merah, kemudian pemerintah membuat kebijakan yang di zona merah harus direlokasi. Tetapi masalahnya adalah tidak semua masyarakat yang ada di zona merah atau yang nelayan tradisional yang ingin dekat dengan laut hidupnya ini mau dipindah ke tempat yang sangat mereka menganggap jauh gitu. Kira-kira sebenarnya sih tidak terlalu jauh karena hanya sekitar 5 km dari pantai. Tetapi ini kemudian coba kita komunikasikan ke pemerintah apakah mungkin ada skema-skema yang bisa dilakukan. Ternyata di awal masih sulit karena kebijakan yang relokasi mandiri itu hanya skalanya besar, skala kawasan dan skala satelit gitu kan istilahnya itu. Nah yang mandiri kelompok ini belum ada. Kemudian kami berdiskusi dengan masyarakat, kira-kira kalau nggak bisa di zona merah harus geser, zona merahnya 100 meter, mungkin nggak kita cari tanah yang di atas 100. Kalau ada 101 kan berarti boleh gitu. Ada 105 juga boleh gitu. Nggak harus 5 km. Nah, artinya ternyata warga juga di sini yang ini 39 KK ini itu dari Mamburu Perikanan itu mereka memang maunya seperti itu. Gitu. Awalnya memang mereka sudah terdaftar di dalam relokasi yang Huntap satelit di Tondo, tapi mereka menganggap terlalu jauh. Nah, jadi dari diskusi ke diskusi sejak 6 bulan katakanlah 3 bulan 6 bulan emergency itu kita coba mencari itu artinya mencari solusi yang benar-benar ini solusi ini memang harapannya warga di situ. Nah akhirnya ketemu tanah ini, dan ketemu tanah ini pun juga sebenarnya nggak sekali langsung ketemu karena mereka membuat tim pembuat pencari lahan, lalu mencari beberapa lokasi, kemudian didiskusikan harganya cocok atau enggak, lokasinya cocok enggak, akhirnya yang dipilih adalah ini. Nah itu yang akhirnya kita bisa memulai kemudian mengajak warga gotong royong. Ini awalnya kan kayak ya hutan belantara lah itu, mereka mau bergotong royong, kemudian mau bersuadaya, meluangkan waktunya. Ini luar biasa sekali, dan itu memang yang menjadi bagian penting dari proses Arkom. Ketika kita menganggap rekonstruksi ini bukan sekedar membangun rumah, tetapi membangun komunitas, membangun kehidupan. Artinya setiap langkah itu menjadi bagian penting masyarakat terlibat. Nah di situ karena kita ingin menekankan soal psikologis bahwa ini bukan korban, masyarakat ini mereka bisa berdaya, bisa bangkit, bahkan mereka bisa membangun kampungnya sendiri. Nah itu yang semangat yang selalu ingin kami tekankan dari awal proses, karena Arkom yakin ini masyarakat ini adalah penyintas itu bukan korban, artinya mereka masih punya kekuatan untuk bangkit. Nah dari situ pelan-pelan mereka kemudian mulai
tumbuh semangatnya, tumbuh rasa kebersamaannya, mau menerima satu sama lain, kemudian mau bergotong royong berkomunitas, dan akhirnya apa yang sekarang 2 tahun setelah tsunami ini kita bisa melihat mereka bisa membangun sendiri. Gitu kan. Membangun sendiri nggak hanya membangun rumahnya, tetapi proses sampai di sini tuh panjang sekali. Artinya mereka membuat sendiri set plan-nya, gitu kan. Kami memfasilitasi bagaimana caranya membuat set plan, bagaimana mereka mengetahui skala. Itu adalah bagian dari kami mentransfer pengetahuan tentang perencanaan. Kami mentransfer pengetahuan tentang kalau membuat kampung itu harus ada sempadan jalannya, gitu kan, harus ada drainasenya, jalan harus segini. Itu menjadi bagian penting ketika kemudian berdiskusi, oh ya kemudian kami bisa melakukan itu. Nah proses itu yang juga sekali lagi menjadi bagian dari capacity building, bagian dari membangun ketangguhan ini. Walaupun sebenarnya masyarakat ini memang sudah sangat tangguh, gitu kan. Nah itu yang sebenarnya menjadi bagian dari konsep dibalik sekedar rekonstruksi membangun rumah, tetapi membangun sosial, membangun ikatan kebersamaan, dan membangun rasa memiliki bersama, bahwa ini tuh bukan Arkom membangunkan, tetapi kami yang membangun, kami itu masyarakat sendiri yang membangun. Nah itu yang kami harapkan, karena Arkom hanya memfasilitasi saja, gitu. Sehingga bisa dilihat kalau sekarang kenapa kok ini warnanya beda-beda, kenapa ada panggung, kenapa ada tapaknya juga mereka memodifikasi atap sampai membuat ornamen-ornamen. Ini ini semua bagian dari kreativitas yang kita harus menghargai. Sekecil apapun itu adalah milik mereka. Dengan uang yang sama, kalau mereka kemudian bisa membelanjakan sendiri, kita kasih kepercayaan, mereka kenyataannya bisa. Kuncinya adalah di pendampingan, menemani mereka menjadi percaya diri. Nah itu sebenarnya. Di sini ada 39 kakak yang memilih berkelompok menjadi dalam satu hamparan relokasi mandiri kelompok. Nah, yang juga menarik dari proses ini adalah ketika warga berproses, kemudian proses ini kemudian kami sampaikan kepada pemerintah kota. Pemerintah kota kemudian gayung bersambut bahwa dianggap ini sebagai sebuah solusi alternatif atas gap yang terjadi pada kebijakan sebelumnya yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. Gitu. Sehingga kemudian 39 dari 39 ini ada sekitar ada sekitar 29 unit rumah yang itu juga menggunakan dana stimulan BPBD dan dana dari relokasi mandiri dari PUPR. Jadi ini menjadi kemudian kerja keroyokan untuk mewujudkan apa yang diharapkan warga dalam 2 tahun atau ya sekitar 2 tahun ini sudah bisa ditempati. Kemudian ini drainase, kemudian ada program kotaku, kemudian bina warga masuk lewat perkerasan jalan, ada teman-teman NGO lain seperti SIP juga membantu air bersih, kemudian PLN juga masuk karena ini adalah area baru yang memang harus ada jaringan baru. Itu semuanya memang kemudian pemerintah kota dan pemerintah pusat kemudian sangat merespon ini sebagai sebuah langkah yang bisa dijadikan contoh di tempat lain. Kalau proyek ini sebenarnya kita namai sebagai rekonstruksi berbasis masyarakat, gitu. Artinya memang berbasis masyarakat itu tidak hanya rumahnya, tetapi ini menjadi bagian proses dari membangun kehidupan. Makanya teman-teman Arkom juga memaknai bahwa membangun rumah itu bagian dari pemberdayaan ekonomi. Housing as a verb, gitu. Housing itu rumah, itu kata kerja, bukan kata benda. Rumah itu kata kerja, makanya warga di sini gotong royong, panel risa dicetak sendiri oleh masyarakat sini gitu, dan mereka dapat uang dari proses itu, tukang juga dapat uang karena di situ ada kita berharap dari 50 juta setiap unit itu sebanyak mungkin itu masuk kembali ke masyarakat sebagai pemberdayaan ekonomi. Itu yang kita maknai sebagai rumah sebagai kata kerja. Masalah utamanya sebenarnya adalah lahan, gitu kan. Sehingga kemudian di awal proses ini kemudian Arkom kan kemudian mengajak warga untuk mencari tanah, kemudian Arkom nalangin untuk biaya pembelian tanah. Tetapi kita berkomitmen bareng bahwa dengan warga bahwa sebenarnya ini tanah ini nanti sebenarnya diangsur, tetapi diangsurnya bukan ke Arkom. Jadi warga membuat rekening, kelompok membuat rekening, kemudian warga mengangsur ke rekening kelompok itu. Harapannya selama mereka bersepakat kalau nggak salah 5 tahun itu
uang untuk pembelian tanah itu akan kembali dan itu akan menjadi dana pemberdayaan ekonomi kelompok, entah mereka akan bikin koperasi atau apa. Jadi itu di situ yang diharapkan bahwa ini bisa. Tetapi ketika masalah tanah selesai, BPBD masuk, PUPR masuk, karena memang masalah yang paling utama adalah tanah dan mereka tidak ada program pembelian tanah karena pembelian tanah sudah dialokasikan untuk program yang relokasi satelit dan kawasan. Kira-kira 5.000 meter persegi. Jadi ini juga pembeliannya 3 tahap. Awalnya yang dibeli itu yang ini depan ini, karena ini satu kelompok satu, gitu kan. Kemudian kelompok 2 beli lagi di sebelahnya ini, gitu kan. Kemudian kita merasa ini kurang karena kita membuat konsep perumahan pemukiman ini sebagai pemukiman tangguh bencana, sehingga ini harus ada area terbuka yang dipakai untuk titik kumpul kalau nanti ada bencana. Nah itu kemudian kita beli tanah lagi di depan, yang ini kemudian sebagian dipakai untuk musola, yang sebagian lagi nanti dipakai untuk titik kumpul gitu. Nah itu jadi kita, dan pembelian ini juga akhirnya kemudian ada yang dulu pemilik tanah ini itu juga kemudian menghibahkan tanahnya yang dulu dibeli, sudah itu dipakai aja untuk beli. Jadi ini jadi memang menjadi proses yang sangat luar biasa. Kemudian banyak orang, banyak pihak terlibat untuk, karena warga udah punya perencanaan tadi, di dalam perencanaan akan ada ini, cuman ini kan belum komplit. Jadi harapannya memang ini yang kami kemudian sampaikan kepada pemerintah, harapannya barangkali ada warga lain yang tertarik, kelompok lain yang tertarik, yang sekarang masih belum bisa bangkit seperti warga di Mamburu Ikan ini. Warga sini sangat terbuka saya pikir. Dan Arkom juga, teman-teman Arkom Palu juga masih sangat membuka ruang untuk diskusi. Ayo ini program ini kalau memang dianggap baik, ya ini menjadi pengetahuan bersama, menjadi proses ini biar berlanjut dan seterusnya. Kami sudah sampaikan kepada pemerintah melalui Kepala Satgas Harian Pak Dedi, kemudian pemerintah kota juga, dan sekarang di PUPR juga ada opsi satu lagi tentang relokasi mandiri. Jadi kalau warga tidak mau atau merasa keberatan untuk masuk di relokasi satelit atau kawasan, silakan berkelompok, atau yang penting punya tanah. Nah artinya kalau mau sendiri-sendiri ya beli tanah sendiri, konsekuensinya beli tanah sendiri itu mahal gitu kan. Tetapi kalau ada 10 orang kemudian beli tanah rame-rame nanti dibagi-bagi, itu akan sangat murah kayak yang di sini gitu. Nah kuncinya adalah siapa yang kemudian akan mendampingi. Nah kalau nanti ini prosesnya akan berlanjut, saya pikir warga di sini sudah bisa membagikan pengetahuannya, pengalamannya kepada warga di tempat lain. Itu harapannya. Karena sekarang skema itu sudah dibuka. Gitu. Skema itu sudah dibuka oleh PUPR. Skema relokasi mandiri. Mandiri itu bisa kelompok, bisa individu. Yang penting tanah diselesaikan oleh masyarakat sendiri.